Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 4 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bangun dari Tidur. Firman Tuhan terambil Efesus 5 di ayat yang ke-14 sampai dengan ke-15. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami bangun dari tidur, tidur dari kematian, tidur karena keberdosaan, terlelap karena perbuatan-perbuatan buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tidur adalah sesuatu yang memberikan manfaat yang luar biasa. Pada saat tidur itulah secara kedokteran bagaimana tubuh itu memperbaiki bagian organ-organ yang kurang. Bagaimana kerja tubuh yang selama satu hari di dalam kelelahan itu kemudian mendapatkan tenaga dan energi kembali. Dan di sanalah seluruh proses makanan yang kita makan itu memproses tubuh kita, mereproduksi hal-hal yang baik, membuang yang buruk. Dan tidur itu adalah salah satu bagian dari tips bagaimana kita bisa menjadi orang yang cukup mendapatkan oksigen dan bisa awet muda. Orang-orang yang kurang tidur akan cepat tua. Orang-orang yang kurang tidur akan cepat sakit. Dan orang-orang yang kurang tidur seringkali emosinya juga tidak stabil. Sehingga manfaat tidur memang adalah sangat penting. Tetapi firman Tuhan mengatakan bangun dari tidur. Apa yang dimaksud dengan bangun dari tidur? Ayat 14 yang mengatakan, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu dari tidur dan bangkitlah dari antara orang-orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Melihat dan kemudian kebenaran firman Tuhan pada ayat ke-14, bangun dari tidur dikaitkan dengan bangkit dari antara orang mati. Maka kalau kita melihat tentang kematian dan kebangkitan Kristus, bangun dari tidur artinya kita harus bangun tatkala kita terlelap oleh dosa. Kita kemudian mengalami kesenangan di dalam dosa. Kita kemudian minta oleh Tuhan, bangkitlah dari dosamu. Karena Kristus sudah mati dan bangkit untuk kamu. Bangkit dari dan bangun dari tidur pun adalah berbicara tentang sebuah kehidupan tidak boleh kemudian menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam Amsal dikatakan, hai pemalas, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Artinya, orang yang bangun dari tidur adalah menandakan orang kalau terlalu banyak tidur adalah kemalasan. Terlalu banyak tidur adalah kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidur dilambangkan juga orang yang tidak berfungsi dalam hidupnya. Dan orang yang tidak bangun dari tidur berarti dia tidak melakukan sebuah karya yang harus dikerjakannya. Kita tahu dengan jelas bagaimana orang-orang yang menginginkan sesuatu untuk mencapai tujuan, dia mengurangi tidur. Tatkala Yesus kemudian berdoa di Taman Getsemani, marilah berdoa bersama-sama dengan aku barang 1 jam saja. Tetapi para murid-murid mengantuk dan tertidur. Apakah Yesus tidak mengizinkan murid-muridnya tidur? Tentu mengizinkan. Tetapi pada saat waktu itu bukan waktu untuk tidur. Tuhan mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Melihat tentang kehidupan kita. Bukankah setiap malam Tuhan mengajarkan kita untuk membuka hari bersama dengan Tuhan. Menutup hari sebelum tidur pun bersama dengan Tuhan. Karena sepanjang hidup kita harus dijaga dengan baik. Suatu kita akan tidur, kita akan berdoa, ya Tuhan, aku akan tidur pada malam hari ini. Tuhan, aku meminta ampun segala perbuatan yang tidak baik yang aku lakukan hari ini. Dan Tuhan akan tolong supaya aku terus menjadi pribadi yang terjaga. Pribadi yang menjaga hidup dengan baik dan tidak tertidur di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Kehidupan yang berdosa. Kemudian terlelap oleh berbagai macam kenikmatan dunia yang membuat kami jauh dari Tuhan. Maka kalau kita berbicara tentang bangun dari tidur, maka itulah maknanya. Sekalipun tidur secara fisik memberikan manfaat, tapi tidur di dalam pengertian firman Tuhan dan perumpamaan ini adalah tidur yang tidak baik. Terlelap dalam keberdosaan, kita menjadi orang yang lupa siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberkati kita. Ada orang yang tertidur, terlelap dengan hobinya, tertidur dan terlelap dengan kebiasaan buruknya, tertidur dan terlelap dengan dosanya. Dia menikmati semuanya itu.
dan dia tidak bangun dari kebiasaan buruk seperti demikian. Sahabat seperjalanan, kita akan baca kembali ayat 14 sampai dengan ke-15. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang tertidur itu seperti orang bebal. Diberitahu, tidur lagi. Diberikan nasihat, tetap melakukannya. Itu namanya orang bebal. Orang bebal identik dengan keras kepala dan dia tidak mau menerima nasihat. Tetapi firman Tuhan berkata, jadilah orang yang arif dan bijaksana. Kita bisa menggunakan segala sesuatu. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang kita bisa lakukan yang diizinkan oleh Allah. Tetapi jangan kemudian kita melakukan sesuatu yang firman Tuhan itu melarangnya. Firman Tuhan tidak mengizinkannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bangunlah dari tidur. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, bukan tertidur dalam kematian. Dia adalah hidup. Kehidupan berarti tentang tidak hanya kehidupan yang kita jalani, tapi hidup untuk siapa? Sewaktu kita bangun dari tidur, kita hidup untuk siapa? Sewaktu kita hidup untuk kemuliaan Allah, maka seluruh yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Tatkala seseorang hidup melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah, maka yang dilakukannya tentu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti dalam Matius pasal ke-5, biarlah kebaikanmu diketahui semua orang. Biarlah cahayamu itu tidak disimpan di bawah tempat tidur, tapi disiapkan, ditempatkan di tempat yang tinggi, sehingga bisa menerangi semua orang dan menjadi berkat buat semua orang. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, mari kita berjuang, tidak menjadi orang malas, tidak menjadi orang yang bertanggung, orang yang tidak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Kehidupan kita buruk tidak membawa berkat. Tapi bangunlah supaya engkau menjadi cahaya. Bangunlah dari tidurmu supaya engkau bisa memberkati orang lain. Bangunlah dari tidurmu untuk melakukan perkara-perkara yang indah dan baik buat Allah. Bangunlah dari tidurmu. Engkau tidak terkubur dalam kematian kebiasaan-kebiasaan burukmu. Engkau merubahnya. Dan Tuhan dengan kuat kuasanya akan menolong kita menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Allah. Bangun dari dosamu, bangun dari kebiasaan burukmu, bangun dari kemalasanmu, bangun dari sikap yang tidak bertanggung jawab. Jadilah pribadi sebagaimana Kristus yang tidak perlu sesungguhnya melewati kelahiran, kematian, dan penyaliban. Tapi Yesus melakukan semuanya itu karena Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Kasih dan kebaikannya itulah yang menyinari kita. Kasih dan cintanya dan pengampunan dosanya itulah yang membuat hari ini kita terberkati. Hari ini kita dilepaskan dari kuasa maut. Tuhan merancangkan semua yang indah di dalam hidup kita. Mari kita hidup di dalam rancangan Tuhan, bukan di dalam keberdosaan. Bangunlah dari tidurmu. Tidur yang panjang di dalam keberdosaan itu akan membuat kita sewaktu terjaga. Kita baru sadar bahwa waktu kehidupan tidak panjang dan Tuhan memanggil kita. Sekarang engkau akan bertemu dengan aku untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu. Segala sesuatu sebelum terlambat. Mari kita sadar dan merubahnya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.